عظيما قالوا بأن الحسين لم يغسل. Seorang syair yang bernama Syekh Abdul Azim mengutarakan syairnya, qalu bi anna al-Husain lam yughassal. Mereka para ahli sejarah, mereka semua mengatakan bahwasanya Al-Husain tidak dimandikan. Qalu bi anna al-Husain lam yughassal wa man yaqulu dzalik. Akan tapi kata syair, kata siapa Al-Husain tidak dimandikan? Al-Husain dimandikan. Qalu bi anna al-Husain qad lam yughassal wa man yaqulu dzalik alaysa damul warid qad ghassala jismahu. Kata siapa Al-Husain tidak dimandikan? Bukankah Al-Husain Abu Abdillah bermandikan oleh darahnya sendiri? Ya Abu Abdillah, qalu bi anna al-Husain lam yughassal alaysa ghusluhu damuhul warid ala jismihi syarif. Qalu bi anna al-Husain lam yuqallab. Seperti kita ketahui bersama, ada kebiasaan seorang mayit ketika dimandikan akan dibolak-balikkan badannya, dimandikan dari dada, dibersihkan, setelah itu dibalikan lagi ke punggungnya untuk dibersihkan. Syair tersebut berkata, para ahli sejarah mengatakan bahwasanya Al-Husain pun tidak dibolak-balikkan badannya. Lalu syair ini melanjutkan, wa man yaqulu dzalik. Kata siapa Al-Husain tidak dibolak-balikkan? Wa man yaqulu dzalik alaysa al-khuyul wal 'adiyat alaysa al-khuyul wal 'adiyat yuqallibu jismahu yaminan wa shimala. Siapa yang berkata Al-Husain tidak bolak-balikkan? Bukankah kaki-kaki kuda itu? Bukankah kaki-kaki kuda itu yang membolak-balikkan badan Al-Husain ke kanan dan ke kiri? Ya Abdullah, wa Husainah, malam 3 Muharram. Qalu bi anna al-Husain lam yukaffan. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Husain tidak dikafani. Siapa yang berkata demikian? Al-Husain dikafani. Alaysa rablu wa turbatu Karbala yakunu kufnahu. Bukankah debu-debu dan tanah-tanah Karbala yang menutupi badan Al-Husain? Bukankah debu-debu dan tanah-tanah Karbala yang menjadi kafan Al-Husain? Wa qalu innal Husain inna sibtataha lam yushayya'. Bukankah mereka semua berkata bahwasanya Al-Husain jenazahnya tidak diantarkan, tidak seperti jenazah-jenazah yang lainnya. Adatnya seorang mayit akan diantarkan jenazahnya menuju liang lahatnya. Akan tapi kata para ahli sejarah, Al-Husain jenazahnya tidak diantar. Wa man yaqulu dzalik. Siapa yang mengatakan seperti itu? Siapa yang mengatakan Al-Husain tidak diantar jenazahnya? Qad syayya'uha qad syayya'u ra'suhu fawqa ar-ramhi wa yuqafu bihi minal biladi ila Yazid. Kata siapa Al-Husain tidak diantarkan jenazahnya? Bukankah kepalanya yang berada di atas tombak, kan dikelilingkan di antara negara ke negara lainnya sampai ke Yazid?
Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'adallahu lakum al-ajr. Ala musabi Abi Abdullah al-Husain. Qabla kulli syai' aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwah, di pembahasan kemarin kita membahas tentang bagaimana, tentang tema yaitu bagaimana menjadi pecinta Muhammad wa ali Muhammad. Bagaimana cara, apa kiat-kiat untuk menjadi pecinta Muhammad wa ali Muhammad. Kiat-kiat apa yang bisa menjadikan kita menjadi benar-benar mencintai kalimat thayyibah, syajaratut thayyibah. Kita sampai kemarin ke pembahasan bahwasanya yang pertama yang harus dimiliki oleh pecinta adalah taubat, yaitu bertobat. Pertama kali, langkah pertama yaitu dengan bertaubat. Setiap pecinta harus bertobat. Apa yang kita bilang kemarin? Kita bilang kemarin taubat itu ada ilmu, ada gimana kesadaran kita bahwasanya Allah Maha segalanya. Allah Maha penerima taubat. Allah tidak pernah mencabut nikmatnya, dan Allah selalu menambah nikmatnya. Bahkan orang yang maksiat, Allah yang memberi nikmat dia udara agar dia tidak tercekik dalam kemaksiatannya. Jadi kita harus sadar yang pertama bahwasanya Allah itu Maha baik. Yang kedua, kesadaran kita bahwasanya kita ini sampai kapan kita tidak bertobat. Kita harus, ketika kita sadar sekarang waktunya bertobat, maka saat itulah kita harus bertobat. Jangan pernah menunda-nundanya. Itu yang kedua. Lalu kita bilang juga tentang syarat-syarat taubat kemarin. Syarat-syarat taubat ada 4. Yang pertama adalah mengakui. Tapi dengan mengakui harus ada rasa penyesalan. Setelah penyesalan kita punya tekad, harus ada tekad untuk tidak mengulangi lagi, dan wa'ad. Wa'ad itu janji, jika anak melakukan itu lagi, anak akan sedekah. Jika anak melakukan itu lagi, anak akan puasa. Itu wa'ad namanya. Lalu setelah itu kita juga sudah membahas dosa-dosa. Kita ini tobat dari apa? Dari dosa. Dosa itu ada berapa? Ada 2. Dosa besar dan dosa kecil. Apa itu dosa besar? Dosa besar itu adalah semua dosa yang tertulis dalam Al-Quran, itu dosa besar. Jadi seperti seakan-akan tidak ada namanya dosa kecil, karena semua dosa itu tertulis dalam Al-Quran termasuk dosa besar. Lalu kita bilang macam-macam dosa ada berapa? Ada 3. Pertama, dosa yang diampuni. Semua dosa jika kita niat bertobat itu pasti diampuni. Kedua, dosa yang tidak diampuni. Nah, kita sampai sini kemarin. Dosa yang tidak diampuni itu apa? Syirik, dan ada namanya syirik yang khafi, syirik yang samar, yaitu apa? Pengen dilihat orang, tak pengen dilihat Tuhan. Itu namanya riya. Itu juga dosa yang tidak diampuni. Nah, kita sampai yang ketiga, namanya dosa la yutrok, dosa yang tidak ditinggalkan. Tidak bisa kita dengan bertobat terus kita orang selesai dari dosa itu, tidak bisa, karena ini namanya dosa tidak ditinggalkan. Seperti apa contohnya? Seperti contohnya seseorang membunuh orang, atau mencederai tangan atau kaki seseorang. Tidak bisa kita orang, ya Allah, aku bertobat ya Allah karena aku telah membunuh fulan. Tidak bisa, tidak bakal terima tobatnya. Kenapa? Itu dosa tidak ditinggalkan. Apa yang harus kita lakukan? Datangi keluarganya, mengaku. Nah ini contohnya, kita mencederai tangan seseorang. Ini namanya hukum sendiri dalam fikih, namanya hukum kisos. Al-ain bil ain wal yad bil yad, hukum kisos. Kita ketika mencederai seorang, tidak bisa kita bertobat, minta ampun kepada Allah. Tidak, dosanya antum ini sama manusia soalnya. Dosanya kita sama manusia, maka kita harus minta maaf sama manusia tersebut. Contohnya kita bunuh orang, al-fakir yang bunuh orang, maka tidak bisa bertobat sama Allah, ya Allah, anak minta ampun gara-gara sudah bunuh bulan, tidak bisa. Tapi anak meminta ampun kenapa? Anak harus mendatangi keluarganya dan minta maaf. Jika disuruh kisos, jika dimaafkan,
alhamdulillah kan gitu. Itu dosa yang tidak ditinggalkan. Insya Allah kita semua terhindar dari dosa itu. Tidak ada kita orang yang bunuh-bunuhan kan. Tidak ada kita orang yang pukul-pukulan, cedera-cederaan. Insya Allah tidak ada. Jadi insya Allah kita orang aman dari dosa ini. Tapi ada dosa sama juga dosa tidak ditinggalkan, tapi sering terjadi sama kita. Namanya itu dosa ghibah. Namanya dosa ghibah. Ini ghibah ini seakan-akan kalau di zaman sekarang kayak nasi tidak ada lauknya, maka kita orang makan tidak enak sudah. Kita juga seperti itu, setiap duduk kalau tidak ghibah orang tidak enak kayaknya duduk kita orang. Nah ini jadi bahaya. Semakin kita orang sering menghibah orang, semakin susah minta maafnya. Karena ghibah itu udah kata Rasulullah, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih parah daripada zina. Orang yang ghibah itu lebih parah daripada zina. Kenapa? Kalau orang zina kita bertobat, kelas Allah maafkan, selesai. Akan tapi ketika ghibah tidak bisa kita orang minta ampun sama Allah. Kita harus mendatangi orang yang afwan. Tadi itu mana ghibah? Nah, begini caranya. Ghibah itu harus kita datangi orangnya. Tidak bisa kita semena-mena bertobat sama Allah. Ini soalnya dosa la yutrok, la ditinggalkan. Dosa yang tidak ditinggalkan. Kalau si Ustaz, kalau gini gimana Ustaz? Ana ghibah seorang, tapi orang itu sudah tidak ada lagi. Orang itu sudah dihubungi. Gimana caranya? Datangi keluarganya. Minta maaf pada keluarganya. Afwan, anak pernah ghibah keluarga antum, anak pernah ghibah anaknya antum atau yang lainnya. Ustaz, kalau keluarganya sudah ada semua, anggap kita orang susah udah, tidak bisa, tidak temu orangnya, keluarganya juga tidak temu. Gimana caranya? Caranya gimana? Kita sodakoh niatkan buat orang yang pernah kita gibahi. Kita sodakoh, kita istighfarkan buat fulan. Kita istighfar astagfirullahaladzim, kita niatkan hadiahnya untuk fulan yang pernah kita gibahi. Dan kita minta ampun sama Allah, ya Allah, ana sudah usaha ya Allah, ana sudah nyari dia tidak bisa, nyari keluarganya tidak bisa. Maka tidak ada cara lain, ana minta ampun sama Engkau ya Allah, ampunilah dia, ampunilah aku ya Allah, karena telah menghibah fulan. Nah nanti itu gimana? Dikatakan oleh Imam Ja'far Shadiq, orang yang seperti ini nanti di akhirat akan dikumpulkan. Ana contohnya orang yang ghibah, orang yang digibah, dan malaikat dikumpulkan bertiga nih. Ditanya sama malaikat, disodori yang namanya qasr min yakut, qasr dari batu yakut yang sangat bersinar. Katanya orang yang digibahi, aku mau nggak sama istana ini? Mau, sampai nggak mau sama istana ini. Tapi aku kalau mau istana ini jadi miliknya antum, ada syaratnya. Antum maafkan dia, dia telah menggibah antum. Oh, ya Her, anak maafkan dia, gak penting ada koser. Kelas, dimaafkan setelah itu. Jika kita niat benar untuk bertobat sama Allah. Jadi itu intinya. Dosa itu ada tiga, macam-macam dosa itu ada tiga. Dosa yang diampuni, semua dosa diampuni. Dosa yang tidak diampuni, syirik dan riya. Dosa yang tidak ditinggalkan seperti kisos dan ghibah. Nah itu kita harus tinggalkan semua dari dosa-dosa itu. Kalau ingin bertobat, itu langkah pertama. Sebagai pecinta Muhammad Muhammad, pertama bersihkan diri dengan tobat. Kedua, sebagai pecinta harus punya hati yang bersih. Tidak ada yang namanya pecinta yang hatinya kotor. Karena kalau Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran illal mutahharun. Al-Quran ada dua, Al-Quran natik dan Al-Quran somit. Al-Quran yang diam, yaitu Al-Quran yang kitab, dan ada Al-Quran yang berbicara, Al-Quran yang berjalan. Siapa? Muhammad wa ali Muhammad. Mereka adalah Al-Quran yang berjalan. Tidak bisa kita mendekati mereka, tidak bisa kita menyentuh mereka, tidak bisa kita mencintai mereka kecuali kita mensucikan diri. Nah maka dari itu, orang yang ingin jadi pecinta harus hatinya ini suci. Kenapa kok kita bilang hati? Nah, pertama, kalau kita ingin bertemu seseorang, bertemu manusia, bertemu makhluk, kita pasti akan rapi-rapi
memakai wangi-wangian, sisir rambut, pokoknya dandan lah istilahnya. Kenapa? Itu tidak salah, itu baik, tidak salah. Kenapa? Karena jasad itu adalah mahallu nadharin nas, tempat manusia melihat itu mana? Jasadnya. Maka dari itu kita harus rapi-rapi di jasad, karena itu tempat penglihatannya manusia. Tapi kalau kita tanya, kalau mahallu nadhari rabbin nas, kalau tempat penglihatannya Tuhannya manusia, gimana melihatnya? Apakah Allah melihat jasad kita? Apakah Allah melihat pekerjaan kita? Tidak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad kita, seganteng apa kita, tidak lihat itu. Allah tidak melihat pada gambaran kita, bagaimana kita tingginya atau kita tidak melihat itu. Allah hanya melihat ke hati-hati manusia. Jadi kalau kita orang bersih-bersih, kalau mau ketemu manusia bersih-bersih jasad, kalau kita mau mendekatkan diri pada Allah, mau menjadi pecinta Muhammad wa ali Muhammad, kita harus membersihkan hati. Nah, maka itu hati harus dibersihkan. Gimana caranya membersihkan hati? Ada orang yang tanya gini, "Ustadz, anak ini pengen taubat, tapi tidak lama setelah anak ini mencoba untuk baik, tidak lama pengen maksiat lagi. Nah, taubat lagi tidak lama, tidak sampai beberapa hari, pengen lagi maksiat lagi, jatuh lagi maksiat. Tidak lama taubat lagi, pengen lagi maksiat. Apa yang menyebabkan itu?" Nah, ada yang tanya seperti ini, apa yang menyebabkan itu? Kayak gini, Al-Fakir kasih perumpamaan. Ini keadaan badai debu, anggap badai debu. Pintu-pintu aku buka, jendela semua aku buka, tapi aku mau bersihkan rumah ini, mau bersihkan masjid ini, pakai vacuum cleaner paling canggih sedunia sudah. Vacuum cleanernya ada berapa? Ada 10. Dan semuanya 10-10-nya bekerja. Aku bersihkan sebentar, tidak lama kotor lagi. Aku bersihkan sebentar, tidak lama kotor lagi. Bersihkan lagi, kotor lagi. Apa yang menyebabkan kotor itu? Karena jendela-jendelanya tuh buka lebar. Karena tidak aku tutup. Coba aku tutup dulu, baru aku bersihkan, aku bersih dia. Betul nggak? Begitu juga hati. Nah, hati itu kenapa kok sering anak pengen baik, tapi tiba-tiba jatuh lagi kemaksiatan? Kenapa? Karena jendela-jendelanya hati itu masih terbuka, masih kita buka lebar, tidak ada filternya, tidak kita tutup. Jendela-jendela hati itu masih kita buka lebar. Apa sih jendela-jendela hati itu? Ada 3. Hati ini tempatnya di dalam, tidak mungkin dia keruh, tidak mungkin dia kotor kalau tidak gara-gara dari luar. Jadi jendela-jendela hati itu ada 3. Yang pertama ada namanya mata, kemudian ini telinga, dan lisan. Ini wajib kita jaga, wajib kita filter. Harus ada filternya, harus kita tutup. Tidak boleh kita orang buka selebar-lebarnya. Kalau gitu tidak mungkin bisa bersih hati kita orang. Yang mau kita bahas yang pertama adalah mata. Mata ini tidak boleh kita orang bebas membukanya lebar-lebar. Kata Allah, "Ghuddu min absarihim, dzalika azka lahum." Tutuplah absarihim, pandangan-pandangan mereka, itu lebih suci bagi mereka. Jadi mata ini bahaya. Mata ini bisa menyebabkan hati itu keruh kalau tidak kita orang jaga. Jadi intinya kita harus menjaga mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah untuk melihat. Apa saja hal-hal yang diharamkan oleh Allah untuk melihat? Ada 3. Al-Fakir sebutkan 3. Yang pertama adalah melihat aurat lawan jenis dengan syahwat. Ini haram, tidak boleh. Apalagi pecinta, untuk menganggap antum ini pecinta Muhammad wa ali Muhammad, tidak boleh melihat aurat lawan jenis dengan syahwat. Ada haram. Kita harus tutup dari itu semua. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Melihat dunia dengan mengagung-agungkan. Ini juga haram. Melihat dunia dengan mengagung-agungkan. Ini masalahnya kebanyakan di para pemuda, syabab.
lihat sayyarah, lihat mobil baru, dia sudah, ih bagusnya mobil ini, hebatnya yang buat, segala macam pujian-pujian untuk mobil ini. Nah ini juga haram, ini dunia, melihat dunia dengan mengagung-agungkan tidak boleh. Atau HP baru, iPhone berapa atau kita melihat sudah ajibnya, itu haram. Itu melihat dunia dengan mengagung-agungkan, ini juga tidak boleh. Jadi kita punya dua sudah. Yang pertama melihat aurat lawan jenis dengan syahwat tidak boleh. Melihat dunia dengan mengagung-agungkan juga tidak boleh. Yang ketiga yaitu melihat makhluk dengan mata merendahkan. Ini juga tidak boleh. Melihat makhluk dengan penglihatan sinis. Contohnya ada orang minta-minta sama kita, orang kita tidak ngomong, tidak menghadap dia, cuma melihatnya dengan cara sinis, melihatnya dia dengan cara melihat merendahkan. Ini haram. Tidak boleh kita orang merendahkan makhluk, siapapun itu makhluknya, apapun pekerjaannya, tidak boleh kita orang merendahkan makhluk, apapun itu. Ini haram nih, penglihatan merendahkan. Ini adalah penglihatan haram. Jadi tidak boleh kita merendahkan. Gimana Ustaz kalau dia pemaksiat? Pertanyaannya, gimana kalau dia ini suka maksiat? Boleh tidak kita orang merendahkan dia? Jawabannya adalah tidak boleh. Haram juga merendahkan. Kenapa? Loh ini pemaksiat loh. Kenapa tidak boleh merendahkan dia? Jelas, karena kita tidak tahu akhirnya dia akan seperti apa. Dan kita tidak tahu akhirnya kita orang akan seperti ini, apa nanti su'ul khotimah, kan kita tidak tahu. Siapa yang tahu? Kita tidak tahu juga akhirnya orang kafir itu akan terus kafir atau bahkan sebentar lagi dia jadi wali Allah. Dan yang tahu kita orang. Jadi tidak boleh kita orang sama sekali, kita orang tidak boleh merendahkan manusia. Ada cerita di zaman Nabi Allah Musa, Bani Israel, ada satu orang terkenal tidak pernah maksiat, selalu alim, pokoknya selalu mentaati syariat-syariatnya Musa, sehingga saking alimnya dia sampai punya karomah. Apa karomahnya? Ketika dia jalan diselimuti awan, dilindungi awan di atasnya setiap dia berjalan, saking tidak pernah maksiatnya. Dan ada satu orang lagi selalu bermaksiat, tidak pernah taat. Terkenalnya selalu bermaksiat, tidak pernah taat, sehingga terkenal di Bani Israel ketika itu. Nah subhanallah, suatu hari ketemu dua orang berpapasan. Ketika si alim ini melihat orang yang pemaksiat tadi, apa yang dikatakannya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dari orang seperti itu. Lihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dari orang seperti itu. Lalu orang yang tadi pemaksiat tadi melihat orang alim ini apa? Menundukkan kepalanya, lalu berkata, astagfirullahaladzim, sungguh malunya aku bertemu orang alim ini. Ketika dia bertemu, saling lewat, tiba-tiba awan tadi tidak jadi mengikuti si alim, akan tapi berbalik mengikuti orang yang selalu maksiat ini. Kenapa? Karena masalah pandangan saja, masalah pandangan mata. Satu memandang rendah orang yang maksiat, yang satu enggak, memandang malu orang alim, menghormati orang alim. Lihat bedanya. Tapi orang yang alim tadi jadi hancur nilainya di sisi Allah gara-gara merendahkan orang. Dan orang yang maksiat tadi jadi tinggi nilainya di sisi Allah gara-gara malu sama orang yang alim tadi. Allah tidak melihat gimana kita, gimana pekerjaannya kita. Allah melihat hati kita. Itu yang kita maksud. Jadi jangan pernah ada yang menghinakan manusia, siapapun itu, apapun itu pekerjaannya. Diceritakan Nabi Allah Musa ketika itu dipanggil oleh Allah di Bukit Tur Sina. Wahai Musa, kata Allah, na'am ya Rabb, coba cari satu makhluk yang lebih rendah darimu. Oh siap ya Rabb, gampang kalau gitu. Siapa? Cari makhluk yang lebih rendah dari Musa. Oh gampang. Dicari dia, nyari berkeliling ke pasar. Sampai di pasar dia melihat penjual dan pembeli. Kayaknya ini si penjual ini pasti lebih rendah dari aku, kata Musa ini. Tapi ketika dia berjual beli, tiba-tiba si penjual ini lari ke pembelinya tadi. Afwan, ini lebih, uangnya lebih, dibalikkan lagi. Oh enggak, jangan-jangan dia lebih wali dari aku, kata Musa. Bukan ini orang yang lebih rendah daripada aku. Kemudian dia berjalan lagi melihat pengemis.
kayaknya pengemis ini lebih rendah dari aku. Tapi subhanallah, pengemis ini ketika dikasih uang ngomongnya apa? Had la minka, mana beri tapi bukan darimu. Maksudnya beri bukan darimu, ini bukan dari engkau yang ngasih, Allah. Oh jangan-jangan dia lebih wali dari aku nih, tidak, bukan dia nih. Berkeliling tidak ada yang lebih rendah dari dia. Terakhir dia menemukan anjing. Kayaknya anjing ini lebih rendah nih dari aku nih. Wah, insya Allah lebih rendah dari aku, anjing ini. Tapi setelah dia lihat ternyata giginya begitu putihnya. Nah, jangan-jangan ini lebih punya karomah, lebih punya wali daripada aku. Tidak. Sampai dia menyesal kembali ke bukit Tursina. Lalu berkata, ya Allah, setelah aku berkeliling, ya Allah, ternyata tidak ada satu pun makhluk yang lebih rendah dari aku, ya Allah. Semuanya kayaknya lebih tinggi daripada aku. Kata Allah, wahai Musa, sekarang kau resmikan sekarang jadi nabi. Jika seandainya kau menemukan orang yang lebih rendah darimu, maka tidak ada kenabian bagimu. Jadi nabi itu tidak pernah melihat orang lebih rendah dari dia. Dia lebih rendah. Jadi kita tidak boleh melihat orang dengan pandangan sebelah mata, siapapun itu, apapun itu. Itu satu. Jadi kita punya yang haram-haram ini kan, melihat lawan jenis, aurat lawan jenis dengan syahwat haram. Melihat dunia dengan mengagung-agungkan haram. Yang ketiga, melihat makhluk dengan mata penghinaan, itu juga haram. Nah, lalu itu tadi ada penglihatan yang makruh. Kalau contohnya perumpamaannya tadi, itu tadi kalau kita buka lebar kayak kita orang melakukan semua yang haram, kita melihat semua yang haram, kita buka lebar berarti. Kita buka setengahnya. Betul kotoran tidak banyak masuk, tapi kotor-kotor sedikit. Itu namanya kita melihat hal-hal yang makruh. Apa saja hal-hal yang makruh? Yang pertama itu yang makruh, yang jangan, kalau bisa seorang pecinta tidak boleh melakukan hal yang makruh. Apa hal-hal yang makruh? Banyaknya melihat kemaluan, itu makruh. Kedua, melihat hayawan kawin, itu juga makruh. Jadi tidak boleh dilihat. Seorang pecinta harus mempunyai tekad untuk tidak melihat hal-hal ini. Nah, kalau sudah kita tutup itunya, tidak melakukan yang haram, tidak melihat yang haram, tidak melihat yang makruh. Kita pengen wangi di ruangan, pakai pewangian. Kita pakai pewangian. Gimana caranya? Itu adalah melihat hal-hal yang sunnah namanya. Hal-hal yang sunnah ini kayak antum mewangikan ruangan antum. Apa hal-hal yang sunnah? Pertama itu melihat gambar-gambar, foto-foto ulama, itu sunnah. Man nadhara ila ulama ibadah, kata Rasulullah. Nadhar ila wajhi ulama ibadah, kata Rasulullah. Apalagi Rasulullah, man nadhar ila mushaf Quran ibadah, melihat Al-Quran itu sunnah juga. Lalu apalagi melihat yang hijau-hijau, bukan hijau karpet. Lah, hijau-hijau itu gimana? Tumbuhan yang hijau-hijau itu sunnah. Jadi itu ada efeknya di hati kita, lebih adem hati kita, lebih tenang. Itu semua itu yang sunnah-sunnah. Itu masalah penglihatan, jendela pertama. Jendela kedua adalah telinga. Ikhwan, yang telinga ini ada efeknya sama hati kita. Jika kita orang tidak punya filter, kita masukkan apapun ke telinga kita, maka itu akan merusak hati kita, mengotorkan hati kita. Apa itu telinga? Yaitu orang pecinta tidak menerima namanya ghibah, tidak menerima namanya ghibah dan namimah. Namimah itu apa? Namimah itu kayak gini. Al-Fakir kasih contoh. Afwan, Fulan berkata sama antum ini begini. Nah, itu namimah. Lalu tidak lama dia ngomong lagi ke orang yang itu tahu Fulan tadi ngomong sama antum apa? Begini. Biar orang zaat. Ini namanya namimah. Tidak boleh itu. Orang pecinta telinganya itu mahal. Tidak boleh mendengar hal-hal seperti ini. Ada seorang ulama di Irak, ketika ditanya, wahai ulama dan kebaikan, yang syar apa saja? Pertama itu dari hawa nafsu. Ada tertekan dari hawa nafsu. Anak pengen ini, pengen itu mengajak ke keburukan. Ada enggak selain hawa nafsu? Namanya was-was. Kalau
surat An-Nas itu berkata, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas." Nah, ini bisikan setan ini. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, kalau setan ini imma dari manusia, imma dari jin. Jadi setan ini dua. Kadang antum dibisiki, jangan dibisiki keburukan oleh setan yang jin. Tapi kadang juga dari manusia, ada juga. Sohib kita mengajak kita keburukan, itu termasuk setan berarti. Nah, ini bahaya. Jadi yang pertama hawa nafsu, yang kedua was-was. Ada yang dua ini menunjukkan kebaikan. Namanya yang pertama itu lammatul malak. Bisikan dari yang munculnya itu dari malaikat. Ada yang namanya enggak ilham. Nah, kalau ilham ini apa? Langsung min Allah, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ini namanya ilham. Jadi intinya kita punya 4. Khawatir ini 4. 1 dari hawa nafsu. 2 waswasatus syaitan. 3 kita punya lammatul malak, bisikan dari malaikat. 4 kita punya namanya ilham. Ilahuna kalamuna, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Khulasatul kalam. Ringkasannya kita orang ini, hati kita orang ini seperti ruangan. Kalau kita tidak bersihkan pasti akan kotor terus. Caranya membersihkannya gimana? Kita harus tutup dulu pintu-pintunya. Nah, pintu-pintunya ada berapa? Ada 3. Pintunya itu pertama adalah mata, penglihatan, pendengaran, dan lisan. Ini harus kita tutup, harus ada filternya. Setelah itu penglihatan ada hal-hal yang haram, apa? Melihat aurat lawan jenis dengan syahwat, melihat dunia dengan mengaku-ngakukan, dan melihat makhluk dengan merendahkan. Tidak boleh. Kita tidak boleh merendahkan makhluk. Terus juga pendengaran seperti itu. Jangan mau mendengarkan hibah, jangan mau mendengarkan fitnah, jangan mau mendengarkan lagu, musik. Ini bahaya, haram. Musik ini haram, tapi Ustaz ini kebiasaan. Tidak apa-apa, kebiasaan harus sekarang lepas, tidak boleh. Rasulullah dulu kebiasaannya mereka jahiliyah minum khamar, tapi mau tidak mau hatta bertabrakan sama kebebasannya mereka. Ini sudah biasa, harus minum khamar, harus tidak boleh minum khamar sudah. Karena ini syariat. Nah, begitu juga musik ini bahaya, haram. Musik apa yang haram? Musik yang menyebabkan kita orang mutrib. Ini gampangannya. Musik apa yang haram? Musik yang menyebabkan kita orang mutrib. Itu gampangannya itu. Musik apa yang haram? Yaitu semua musik yang menyebabkan kita mutrib itu haram. Mutrib itu apa? Yang atau menikmati. Nah, menikmati seperti ini. Ketika ada musik didengungkan atau menikmati, tidak sadar tiba-tiba menikmati, itu haram. Hatta maktam. Hatta maktam kalau menyebabkan itu mutrib itu jadi haram. Hatta Al-Quran kalau menyebabkan itu mutrib, bahaya ini. Yang melupakan kita sama Tuhan. Nah, itu yang bahaya. Amma tidak melupakan kita sama Tuhan, tidak apa-apa. Itu pendengaran. Lisan juga, lisan. Jangan pernah menghibah, jangan pernah mencaci maki, jangan pernah membicarakan orang di belakang. Ini tidak ada cinta, tidak ada yang melakukan ini semua. Insya Allah semua kita orang ini mencintai Muhammad wa ali Muhammad. Insya Allah kita semua diberikan taufik untuk terus menjaga penglihatan, pendengaran, dan lisan kita. Nah, ikhwani, karena pembahasan kita orang tobat, al-fakir teringat al-khur. Al-khur adalah seseorang sahabat Imam Al-Husain yang dia mengantarkan rombongan Imam Husain ke Karbala. Dia adalah salah satu, dulunya adalah Antek Yazid, panglima pasukan Yazid. Al-Khur mengantarkan Al-Husain dan rombongannya ke Karbala. Setelah sampai di Karbala, aku lihat apa sih, kalau kita baca sejarah, apa sih yang menyebabkan Al-Khur ini berubah dari nar menjadi nur. Nah, apa yang menyebabkan Al-Khur ini merubah dirinya dari nar menjadi nur, dari nar menjadi jannah, bisa bertobat seperti itu? Apa yang menyebabkan beliau bertobat? Karena pembahasan kita bertobat, kita mau menciptakan Al-Khur sekarang. Al-Khur kapan dia bertobat? Ketika mendengar teriakan Al-Husain, hal min nasirin, hal min nasirin yang suruni, adakah penolong
penolong yang akan menolongku. Al-Hur tidak tahan lagi ini. Ini adalah putra dari putri Rasulullah, putranya Az-Zahra. Bagaimana mungkin putranya Az-Zahra ditinggal sendirian? Hal min nasirin yansuruni, teriak, bergetar hati Al-Hur. Teriak, tiba-tiba berteriak, labbaika ya Husain, kata Al-Hur. Labbaika ya Husain. Lalu mendatangi kemah Al-Husain, lalu berkata, mengetok kemahnya, assalamualaikum ya Aba Abdillah, assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa di dalam? Anak Al-Hur. Wahai Hur, masuklah. Apa yang kau inginkan? Wahai Aba Abdillah, hal min taubah, apakah masih ada waktu untuk bertobat padaku, wahai Aba Abdillah? Apakah masih ada waktu untuk bertobat, wahai Aba Abdillah? Aba Abdillah, aku telah melakukan dosa yang sangat besar, wahai Aba Abdillah. Aku yang mengantarkanmu ke sini, ke tanah yang Karbala ini. Aku yang mengantarkanmu ke tanah pembunuhanmu ini kelak. Wahai Aba Abdillah, bisakah masih ada waktu untuk aku bertobat, wahai Aba Abdillah? Tiba-tiba tanafasa Aba Abdillah, tanafasa Abu Abdillah ila Hur. Kalau dalam Al-Quran itu disebut wasubhi idza tanafas, subuh ketika bertanafas. Abu Abdillah bertanafas, yaitu mentiup Al-Hur. Ya Hur, kami memaafkanmu. Aku akan mendoakan agar Allah menerima taubatmu. Ya Aba Abdillah, terima kasih ya Aba Abdillah, kata. Terima kasih Aba Abdillah. Sebagai gantinya, wahai Aba Abdillah, aku yang awal kali, pertama kali yang mengantarkanmu ke sini, aku minta izin kepadamu, wahai Aba Abdillah, biarkanlah aku awal pertama kali dari sahabat-sahabat yang keluar berperang. Nah, berperanglah wahai Hur. Berperanglah membunuh beberapa musuh, beberapa puluh musuh, kemudian jatuh. Ketika jatuh, Al-Hur bertanya, adrikni ya Aba Abdillah, tolong aku ya Aba Abdillah, tolong aku ya Aba Abdillah. Lalu kemudian Abu Abdillah mendatangi Al-Hur. Ketika itu semua musuh-musuh diusir oleh Abu Abdillah sampai di Al-Hur. Wahai Abu Abdillah, kata Al-Hur, sudah cukupkah aku, wahai Abu Abdillah? Cukupkah sekarang pengorbananku, wahai Abu Abdillah? Cukupkah aku sekarang bisa membuat ibundamu Az-Zahra tersenyum, ya Abu Abdillah? Kata Al-Hur. Kemudian dijawab oleh Al-Husain, wahai Hur, antal Hur kama sabatka ummuk. Engkau Hur, engkau bebas seperti yang ibumu namakan engkau dengan nama Al-Hur. Lalu kemudian Al-Hur meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah kejadian itu, sampailah kita ketika itu Al-Husain tiada lagi berhormat. Bayangkan Al-Husain dikelilingi ratusan musuh. Al-Husain telah berteriak, hal min nasirin yansuruni, tidak ada lagi penolong. Hanya beliau berkata, Sayyidah Zainab berkata, ya Husain, ya akhi ya Husain, lihatlah putramu ini, Ali Asghar tergelepar karena kehausan. Wahai Husain, bawalah dia, siapa tahu ada dari kaum yang memberikannya dia minum. Siapa tahu ada dari kaum yang punya sedikit rasa belas kasihan kepada anak yang masih berumur 6 bulan ini. Dibawalah anak itu oleh Al-Husain. Anak yang berumur 6 bulan ditaruh di jubahnya Al-Husain. Kemudian berkata, wahai kaum, jika aku menurut kalian adalah pendosa, maka apa dosa anak kecil ini? Jika aku adalah pendosa, maka dosa apa yang dilakukan oleh anak ini? Wahai kaum, anak ini sudah 3 hari tidak meminum apapun. Air susu ibunya telah kering, tidak ada air. Wahai kaum, adakah dari kalian yang punya belas kasihan sedikit saja untuk memberikan anak ini minum? Lalu kemudian pasukan Yazid ketika itu terbagi menjadi 2 bagian. Satu bagian mengatakan, kasihan ini anak tidak punya dosa, kasihlah air. Satu kelompok yang mereka adalah insya Allah anak-anak haram. Mereka berkata apa? Jangan sisakan siapapun dari keluarga Al-Husain, bunuh mereka semua. Bayangkan anak umur 6 bulan disuruh dibunuh, anak yang masih bayi ini. Lalu ketika itu Umar bin Sa'ad berkata pada Harmalah, wahai Harmalah,
Jangan kau biarkan debat ini berlama-lama. Jangan kau biarkan debat ini berlama-lama. Selesaikan perdebatan di antara kaum kita, di antara pasukan kita. Dengan apa, wahai Umar? Dengan apa kau menyelesaikannya? Wahai Harmala, panah dia. Lalu kemudian Harmala mengambil panahnya, tiba-tiba menancapkan panah itu tepat di leher Aliul Aswad. Ketika itu Al-Husain, darahnya mengalir, darah Aliul Aswad mengalir ke tangan kanannya, darah yang masih panas mengalir. Lalu Abu Abdullah melemparkannya ke langit lalu berkata, "Ya Rob, terima ini ya Rob, terima pengorbananku ini ya Allah, terima pengorbananku ini." Dan darah itu tidak lagi kembali ke tanah. Lalu kemudian Al-Husain sendirian, tidak ada lagi penolong. Beliau berpamitan kepada semua keluarganya, berpamitan kepada Zainab, berpamitan kepada semuanya. Lalu kemudian ketika semua sudah dipamiti oleh Al-Husain, terakhir oleh Sayyidatina Zainab, "Wahai Zainab, wahai ukhti, engkau kelak yang akan menjaga putri-putriku. Aku ingin berpamitan kepadamu, wahai ukhti Zainab." Ketika Al-Husain telah berjalan, dipanggil oleh Sayyidatina Zainab, "Ya akhi, ya Husain, kemarilah." "Kenapa wahai Zainab?" "Mendekatlah kepadaku wahai saudaraku Al-Husain, mendekatlah kepadaku." Ketika Al-Husain mendekatkan dirinya kepada Sayyidatina Zainab, tiba-tiba Sayyidatina Zainab mencium leher Al-Husain. "Apa yang kau lakukan wahai Zainab?" "Wahai saudaraku Husain, sebelum meninggal ibuku Fatimah mewasiatkan ini kepadaku, bahwasanya kelak ketika di Karbala, ketika kau menemukan Husainku sendirian tidak ada penolong, maka berikanlah ciuman ini, sampaikanlah ciuman ini wahai Zainab kepada Al-Husain." Sudah disampaikan oleh Sayyidah Zainab kepada Al-Husain. Lalu kemudian sampailah Al-Husain sendirian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Marilah kita orang menghadap kiblat, kita khusyukkan hati kita orang untuk sama-sama menghadap Karbala. Ala Nabi wa alihi salawat. Apapun yang menolongnya, sedangkan musuh-musuh mengelilinginya. Al-Husain membunuh beberapa orang. Mereka semua tergantung ke kanan dan kiri melihat Al-Husain. Akan tetapi ketika itu seorang pelaknat memanah tubuh Al-Husain. Ketika Al-Husain mulai linglung karena panah yang menancap di dadanya, kemudian Harmalah menancapkan panah bermata tiga itu ke dada Al-Husain, sehingga Al-Husain terjatuh tersungkur. Al-Husain sekarang sendiri, Al-Husain sekarang sendiri, tidak ada lagi penolong. Tubuhnya berlumuran darah, luka-luka. Kenapa di sekujur tubuhnya? Wah Husainah, wah Husainah. Marilah sama-sama kita berteriak tiga kali, ya Husain, ya Husain, ya ketika ingin maju untuk memanggal kepala Al-Husain, tiba-tiba mundur, puncak ketakutan. Wahai Sinan, apa yang kau lakukan? Kenapa kau ketakutan, wahai Sinan? Ketahuilah, aku melihat ibundanya Zahra. Aku melihat ibundanya Zahra.
ketika semua penolong-penolong Karbala, semua pahlawan-pahlawan Karbala ketika di dalam sakaratul maut meminta pertolongan adiknya ya Husain, adiknya ya Husain. Aku kenapa ya Husain sendiri sekarang? Beliau memanggil siapa? Beliau memanggil siapa? Beliau berkata adiknya ya Zainab. Mendengar itu Zainab tak tahan. Melihat Al-Husain dari ujung kepala sampai ujung kaki berlumuran darah. Darahnya bercampur dengan tanah-tanah Karbala. Zainab tak tahan berlari menuju Al-Husain. Sampailah Zainab kepada jasad Al-Husain. Lalu Zainab dengan tangannya melihat wajah saudaranya Al-Husain berlumuran darah penuh dengan debu-debu basah. Lalu Zainab dengan tangannya membersihkan kotoran-kotoran di wajah Al-Husain. Tapi berkata, ya Abu Abdillah, wahai Husainah, tubuhmu penuh luka ya Abu Abdillah. Wahai Husainah. Lalu kemudian Al-Husain mengisyaratkan kepada Zainab untuk mendekatkan telinga Zainab kepada mulut Al-Husain. Kemudian Al-Husain membisikkan sesuatu pada Zainab. Tiba-tiba Zainab berdiri memukul kepalanya. Wahai Zainab. Kata-kata apa yang dikatakan Al-Husain pada Zainab membuat Zainab berdiri memukul-mukul kepalanya. Wahai Zainab. Lalu kemudian Zainab berteriak, Amma minkum muslim. Adakah di antara kalian yang muslim? Adakah di antara kalian yang mau mengasihani saudaraku Al-Husain ini? Kenapa wahai Zainab? Wahai Zainab, siapa yang dikatakan Al-Husain padamu? Wow, manusia, sungguh Husainku kehausan. Beliau meminta air padaku. Wahai Zainab, aku haus Zainab. Bisakah kau berikan aku air? Husainku kehausan. Husainku kehausan. Husainku haus. 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 Syahidnya. Sama-sama. Husainku haus. Syahidnya. Husainku haus. Syahidnya Husainku kudus, kudus, kudus. Lehernya Husainku haus. Oh Zainab. Marilah kita teriakkan dengan antang 3 kali labbaik ya Husain. Labbaik ya Husain. Labbaik ya Husain. Kami menolongmu ya Abu Abdillah. Kami siap menolongmu ya Abu Abdillah.
disatukan oleh namamu ya Husain. Oleh namamu ya Husain kami disatukan ya Husain. Maka kami tidak ingin ada perpecahan di antara kami ya Husain. Satukan kami ya Husain. Jika ada yang terpecah belah di antara kami ya Husain, demi namamu ya Husain, mengelompokkan kita di sini ya Husain, yang mengumpulkan kita bersama-sama di sini ya Husain. Dengan namamu ya Husain kami ingin bersatu kembali ya Husain. Wah Husainah, wah Husainah. Ayuhal ikhwah, marilah kita sama-sama membaca doa Allahumma bala al-fakir mohon pada semua untuk berdiri dan menggandengkan tangannya. Ibu-ibu dimohon menggandengkan tangannya satu sama lain. Begitu juga bapak-bapak. Kita doa kepada Sahibul Zaman agar terus mempersatukan kita. Marilah kita sama-sama menggandengkan tangan satu sama lain agar tidak ada lagi perpecahan di antara kita. Kita semua adalah satu kesatuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ilahi azumal bala wa barihal khafa وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ikuti suara Al-Fakir. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعته وعرفتنا بذلك منزلته وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. sama-sama ya Muhammad ya Ali ya Ali ya Muhammad ya Muhammad ya Ali ya Ali ya Muhammad ya Muhammad ya
الراحمين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين حق محمد وآله الطيبين الطاهرين على هذه النية وكل نية صالحة يا Allah, kumpulkanlah kami lagi ya Allah. Jangan pisah-pisahkan kami ya Allah. Arahkanlah ya Allah persaudaraan di antara kami ya Allah. Arahkanlah ya Allah. Yang jauh terdekat arahkanlah ya Allah. Yang sudah dekat arahkanlah ya Allah. Jangan kumpulkan kami satu sama lain ya Allah. Bersamakanlah kami ya Allah. Allahumma bihamdi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma demi leher Al-Husain ya Allah, demi cucu Rasulullah yang kehausan, kumpulkanlah kami ya Allah bersamamu ya Allah di surgamu kelak ya Allah bersama Muhammad wa ali Muhammad ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah. Al-Fatihah wa qablaha salawat.